Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wayuda dengan nomor BP 15 1085 1032. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana nantinya penelitian yang akan saya lakukan di skripsi saya. Di sini saya mengangkat judul Nation Branding Pemerintah Kolombia dalam meningkatkan pariwisata melalui Rencana Pembangunan Nasional tahun 2014 sampai tahun 2018. Langsung saja, sektor perjalanan dan pariwisata muncul ke permukaan sebagai salah satu sektor global terbesar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pariwisata tidak hanya berdampak pada pertumbuhan perekonomian, akan tetapi juga dapat berpengaruh pada aspek lainnya seperti politik, sosial, dan juga budaya. Di Amerika Selatan, pariwisata merupakan salah satu elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan laporan dari World Travel and Tourism Council pada tahun 2018, pariwisata berkontribusi sebesar 8,7% dari GDP kawasan, 7,8% dari semua pekerjaan, dan 7,3% dari total ekspor. Sebanyak 82% turis yang berkunjung ke kawasan ini adalah untuk melakukan tujuan rekreasi karena kawasan ini memiliki destinasi wisata yang menarik. Nah, salah satu permasalahan yang terjadi di kawasan Amerika Selatan adalah negara-negara di kawasan ini memiliki image negatif bagi masyarakat internasional. Salah satunya adalah Kolombia yang memiliki pandangan buruk dari masyarakat internasional. Hal ini kemudian berdampak kepada sektor pariwisatanya. Pada tahun 1964, kelompok pemberontak senjata di Kolombia yang dikenal dengan FARC atau Revolutionary Armed Force of Colombia muncul untuk melakukan pemberontakan atas ketidakpuasan kepada pemerintah. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Juan Manuel Santos Calderon selaku Presiden Kolombia saat itu bersama dengan komunitas internasional dan bantuan dari negara lain melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri perang dengan FARC. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan negosiasi damai dengan gerilyawan FARC pada tahun 2012. Nah, pada masa negosiasi tersebut, program pembangunan pariwisata mulai berkembang pesat dan negara bagian telah melaksanakan banyak kegiatan sosial secara berkelanjutan. Nah, setelah 4 tahun mengikuti negosiasi yang sulit dengan FARC pada November 2016, akhirnya pemerintah Kolombia dan FARC menandatangani perjanjian perdamaian yang menandakan berakhirnya 50 tahun kekerasan yang terjadi di Kolombia. Nah, perjanjian perdamaian tersebut merupakan salah satu pilar yang ingin dicapai oleh pemerintah Kolombia dalam rencana pembangunan nasionalnya tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, pilar lainnya yaitu adalah equality dan juga education atau kesetaraan dan juga pendidikan. Nah, dalam rencana pembangunan nasional tersebut, pemerintah telah menempatkan pariwisata sebagai sektor prioritas perekonomian nasional dengan tajuk Tourism for Peace Building. Nah, kemudian untuk rumusan masalahnya adalah Kolombia merupakan salah satu negara yang tengah mengalami ledakan dalam jumlah wisatawan internasionalnya. Peningkatan ini terjadi beriringan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia dalam mengubah citra negaranya yang selama beberapa dekade dianggap sebagai berbahaya dan tidak dapat diakses karena adanya perang bersenjata antara pemerintah Kolombia dengan kelompok pemberontak di sana. Nah, kemudian untuk mengubah citra negatif yang disandang oleh Kolombia, pemerintah mengeluarkan rencana pembangunan nasional yang berjalan selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, dalam rencana pembangunan nasional ini, pemerintah telah menempatkan pariwisata sebagai sektor prioritas perekonomian nasional dengan tajuk Tourism for Peace Building. Sektor pariwisata Kolombia menetapkan tujuan untuk memposisikan Kolombia sebagai tujuan wisata berkelanjutan, terkenal dengan keanekaragaman budaya dan keterlibatan sektor tersebut dalam penguatan perdamaian. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana strategi pemerintah Kolombia dalam meningkatkan pariwisata melalui rencana pembangunan nasional tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, adapun pertanyaan penelitian dari tulisan ini adalah bagaimana strategi pemerintah Kolombia dalam meningkatkan pariwisata melalui rencana pembangunan nasional tahun 2014 sampai tahun 2018. Untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu adalah untuk dapat mendeskripsikan bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia dalam meningkatkan pariwisata melalui rencana pembangunan nasional tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, untuk manfaat penelitiannya sendiri di sini saya bagi dua, yaitu secara manfaat akademis.
yang mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmu hubungan internasional dengan membahas isu pertumbuhan pariwisata di suatu negara. Nah, selanjutnya adalah studi pustaka, di mana penulis menggunakan beberapa tulisan terdahulu untuk dijadikan referensi dalam menulis tulisan ini. Tulisan pertama adalah tulisan dari Rosdely Gonzalez dan juga Soraya Hussein Talero dengan judul Social Entrepreneurship and Sustainable Tourism in Colombia, a Bachelor Study in Post-Conflict Regions. Nah, dalam tulisan ini menjelaskan bagaimana tentang setelah penandatanganan perjanjian damai, pariwisata di daerah yang sebelumnya dilanda konflik meningkat secara signifikan karena pertumbuhan badan usaha pariwisata milik swasta. Nah, tulisan kedua adalah tulisan dari Patrick Naef yang berjudul Touring di Komuna. Nah, dalam tulisan ini meninjau peran berbagai pemangku kepentingan termasuk tokoh masyarakat lokal, pengusaha swasta, atau perwakilan negara dengan cara umum, yaitu melakukan city branding yang sedang berlangsung di Medellin. Para pemangku kepentingan membentuk website yang menunjukkan inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Nah, tulisan yang ketiga adalah tulisan dari Luis Fernando Sanchez dengan judul Ecotourism in Colombia Peace Building, Peace, Conflict, and Environmental Justice. Nah, dalam tulisan ini membahas bagaimana konflik bersenjata menimbulkan masalah bagi lingkungan di Kolombia dan hal lainnya yang harus dipertimbangkan dalam penerapan proyek ekowisata baru di Kolombia. Terdapat dua hal penting yang harus dipertimbangkan dalam penerapan proyek ekowisata baru di Kolombia. Nah, salah satunya yang pertama adalah kelestarian lingkungan. Proyek ekowisata yang buruk dapat menjadi sumber masalah lingkungan sehingga membahayakan kelestarian lingkungan dan pembangunan perdamaian. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat yang tinggal di wilayah proyek ekowisata di Kolombia. Banyaknya wilayah yang berpotensi ekowisata di zona-zona yang terpengaruh konflik bersenjata. Oleh karena itu, kepedulian masyarakat setempat terhadap lingkungannya harus lebih besar. Terlebih, pengimplementasian proyek ekowisata merupakan suatu proses pembangunan perdamaian yang berdampak positif bagi kehidupan mereka. Tulisan yang berikutnya adalah tulisan dari Mary Laurie Guillen dan Patrick Naef dengan judul Tourism Challenge Facing Peace Building in Colombia. Nah, mengamati beberapa tantangan yang dihadapi oleh sektor pariwisata di Kolombia sejak penandatanganan perjanjian damai. Pembangunan kembali citra positif dari maraknya kasus prostitusi, pariwisata, narkotika, dan konflik bersenjata dilakukan melalui promosi pariwisata. Tantangan bagi pemerintah Kolombia dalam membangun citra positif adalah mengubah persepsi calon wisatawan asing yang akan berkunjung ke Kolombia bahwasanya Kolombia telah menjadi negara yang aman untuk dikunjungi. Nah, tantangan ini berhasil dibuktikan dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung. Nah, tulisan berikutnya adalah Promoting a Country Amidst a Long-Term Conflict, The Case of Colombia, tulisan yang ditulis oleh Narcis Basos. Nah, Kolombia melakukan bermacam upaya untuk melakukan branding negaranya. Sejarah branding negara Kolombia disebutkan dalam tulisan ini. Nah, berikutnya adalah kerangka konseptual, di mana saya di sini menggunakan nation branding sebagai kerangka konseptual. Nah, saya mengambil dari tulisan Kedini, yang mana nation branding merupakan konsep yang digunakan untuk menganalisa upaya dari suatu negara untuk membangun citra positif. Nah, Kedini di sini menjelaskan, mengungkapkan bahwasanya negara sama dengan sebuah perusahaan, yang mana negara harus menentukan kemana arah kedepannya dari negara ini. Nah, Kedini juga mengasumsikan tujuan nation branding, yaitu yang pertama adalah untuk menarik turis, yang kedua adalah untuk mendorong investasi ke dalam negeri, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kegiatan ekspor negara. Nah, dalam tulisannya Kedini juga menjelaskan beberapa strategi dalam mencapai nation branding, yaitu yang pertama adalah nation brand advertising, yang mana di sini setiap negara harus melakukan pengiklanan terhadap brand yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat menerima dan mengetahui brand tersebut. Yang kedua adalah customer and citizen relationships management. Nah, yang mana di sini
berfungsi untuk membangun hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat, yang mana dijadikan sebagai alat kontrol bagi negara terkait kritik, saran, dan juga keluhan dari masyarakat. Nah, yang ketiga adalah Nation Brand Ambassador, yang mana di sini adalah dalam melakukan pengiklanan sebuah brand, perlu seseorang yang memiliki kredibilitas baik di tatanan global untuk mengiklankan brand tersebut, agar brand tersebut dapat diterima dengan mudah. Nah, kemudian yang keempat adalah diaspora mobilization. Diartikan sebagai persebaran suatu bangsa di negara lain. Jaringan diaspora akan membantu negara dalam memperkenalkan branding negaranya kepada di negara tempat dia berada. Kemudian yang kelima adalah Nation Days. Perayaan Hari Nasional adalah perayaan rutin yang dilakukan setiap tahunnya dan diakui sebagai sebuah budaya. Nah, perayaan dalam skala domestik dan juga internasional dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan nation brand. Beberapa perayaan yang dianggap sebagai invented tradition dapat dikonstruksikan sebagai sebuah heritage negara tersebut. Nah, yang keenam adalah dynamic of nation brand. Pentingnya nama dari sebuah brand yang akan dilakukan, yang akan dipasarkan atau akan disebarluaskan di masyarakat internasional. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk pembeda brand yang dilakukan dengan negara lain, yang kemudian dapat diterima oleh masyarakat internasional. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah nation brand tracking studies, yang mana ini merupakan evaluasi terhadap nation brand sebelumnya yang telah dilakukan, yang menjadi indikator apakah nation brand tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan atau tidak. Nah, dengan melakukan evaluasi terhadap nation brand sebelumnya, diharapkan kedepannya ketika melakukan atau mengeluarkan brand lagi dapat lebih menarik perhatian dari masyarakat internasional. Nah, berikutnya adalah metode penelitian, di mana yang pertama adalah jenis penelitian. Di sini jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode penulisan yaitu descriptive analysis. Yang mana di sini maksudnya adalah jenis penelitian kualitatif, penulis mengumpulkan data dan fakta dari beberapa sumber, dan kemudian nantinya akan dianalisis dan digambarkan secara sistematis. Kemudian ada pun batasan yang kedua yaitu batasan penelitian. Nah, untuk batasan penelitian dalam tulisan ini yaitu adalah pada perkembangan sektor wisata dengan rentang waktu yaitu selama rencana pembangunan nasional tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, yang ketiga yaitu adalah unit dan level analisis. Unit analisis atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemerintah Kolombia. Sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen dalam penelitian ini adalah rencana pembangunan nasional tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Nah, pada tulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah yaitu menggunakan studi kepustakaan, yang mana penulis akan mencari data-data yang relevan baik itu dari sumber buku, jurnal ataupun data dari data resmi. Yang kemudian kelima yaitu adalah teknik pengolahan data. Nah, dalam penulisan tulisan ini penulis akan mengumpulkan berbagai sumber data yang diseleksi untuk isu ini, baik itu dari buku, jurnal, artikel, laporan ataupun dokumen resmi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep yang telah ditentukan, yaitu nation branding. Nah, yang berikutnya adalah sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisannya sendiri itu adalah bab 1 yang berisikan pendahuluan. Adapun berikutnya adalah bab 2, yang mana di sini penulis ingin membahas tentang sektor pariwisata di Kolombia. Kemudian pada bab 3 yaitu adalah tentang rencana pembangunan nasional di Kolombia. Nah, pada bab 4 sendiri yaitu adalah nation branding pemerintah Kolombia dalam meningkatkan pariwisata melalui rencana pembangunan nasional tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, kemudian pada bab 5 itu ada bersih kesimpulan, yang mana pada bab ini berisi rangkuman dari keseluruhan bab dan pembahasan dari bab 1 hingga bab 4. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.